Perkenalkan, nama saya Widodo, saya dari Desa Sorolaten, RT 03, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik kawan-kawan, saya akan sedikit memberikan gambaran atau memberikan suatu cara atau terobosan bagaimana bahwa berternak itu tidak harus ngarit, bahwa berternak itu tidak harus cari rumput. Caranya seperti apa? Caranya hanya sederhana, sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Karena kita menggunakan semua limbah baik limbah pekarangan, limbah dari sawah, limbah dari kebun, semua bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak ini. Teknologi kita adalah teknologi pakan fermentasi. Nah, cara membuat pakan fermentasi sangat sederhana. Kuncinya adalah di air. Kalau kita pembuatannya kelebihan air, tentunya yang terjadi adalah proses pembusukan, bukan proses pelapukan. Sedangkan pakan fermentasi ini adalah proses pelapukan. Pelapukan yang sempurna akan mendapatkan hasil yang sempurna juga. Maka dari itu, sekali membuat pakan fermentasi ini bisa buat 1 bulan, bisa buat 2 bulan, bisa buat 3 bulan, ataupun 6 bulan. Yang penting drum atau tempat penyimpanannya sangat rapat dan kedap udara. Nah, inilah yang kunci membuat pakan fermentasi itu. Ada yang bilang pakan fermentasi mudah busuk. Iya betul. Karena apa? Karena pembuatannya nggak benar, sehingga cepat busuk. Nah, caranya ini kuncinya tetap di air. Kalau memberikan atau takaran airnya itu benar, pakan fermentasi ini bisa buat 6 bulan atau lebih. Sehingga inilah yang kita membuat ringan waktu, ringan tenaga, tapi hasilnya sangat maksimal. Kenapa maksimal? Contoh, suatu ketika kita masih kerja di kantor. Contoh, suatu ketika kita ada luar kota, ada kondangan, atau waktunya hujan. Bapak, Ibu, Mas, dan kawan semuanya bisa membayangkan. Kita nggak usah banyak-banyak, kita punya ternak 2 atau 3 ekor saja. Bisa dibayangkan kalau kita harus pakai memberi pakan ini dengan rumput. Bagaimana kalau hujan? Bagaimana kalau kita masih di kantor? Nah, ini adalah hal yang sangat ditakuti oleh semua peternak. Sehingga saya mempunyai suatu terobosan. Bagaimana kalau berternak ini tidak membutuhkan waktu yang sangat ekstra? Tidak. Kita membutuhkan waktu yang sangat ringan, sangat ekstra. Sekali membuat pakan fermentasi tidak harus tertentu waktunya. Kita bisa membuat tiap hari Minggu, bisa. Kita membuat sebulan sekali, silahkan. Atur waktunya semau kita, yang atur waktu adalah kita. Kapan kita membuat pakan fermentasi, kapan kita akan menyimpannya, berapa lama akan kita menyimpannya, semua tergantung sama kita semuanya. Satu hal lagi yang kawan-kawan perlu perhatikan, kawan-kawan tidak usah perlu khawatir. Oh, kalau pakan fermentasi tidak ada nutrisinya. Iya, betul. Kalau itu hanya jerami saja. Tapi di sini ada yang namanya vitamin, ada yang namanya pengurainya, ada gulanya, ada garamnya. Sehingga tadinya yang jerami ini kadar proteinnya hanya sekitar 2-4%. Dengan adanya penambahan nutrisi bisa jadi 15% lebih. Karena apa? Proses pembuatan pakan fermentasi kita adalah didampingi ahlinya, sehingga bahwa pakan fermentasi ini benar-benar nutrisinya sangat baik sekali. Nggak usah khawatir kalau nanti kekurangan gizi, tidak. Bapak Ibu bisa lihat kambing saya gemuk-gemuk semuanya, anaknya juga sehat-sehat. Pakannya apa? Pakannya adalah jerami, pakannya adalah batang pisang, daun-daun kering, semua kita gunakan. Apakah ini ada nutrisinya? Ada, tapi sedikit. Makanya dengan adanya teknologi pakan fermentasi ini, yang nutrisinya hanya sedikit ini kita naikkan dengan adanya vitamin, adanya gula, ada garam atau tetes tebu. Ini yang akan menaikkan nutrisinya. Jadi jangan khawatir bahwa pakan fermentasi ini tidak ada nutrisinya. Satu hal lagi, bahwa pakan ternak dari tempat kita, dari Sorolaten ini sudah ada namanya dipakai untuk uji lab. Jadi sudah ada uji labnya, nggak usah khawatir. Juga ini kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu semuanya, bahwa ternak menggunakan teknologi pakan fermentasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Ibu rumah tangga, pensiunan, karyawan, pegawai, semua bisa. Karena apa? Karena teknologi kita biasanya yang dikenal dengan teknik tanpa angon
tanpa ngarit. Ini adalah tren saat ini. Sehingga Bapak Ibu walaupun masih punya kegiatan di kantor, Bapak Ibu bisa memelihara kambing minimal 20 ekor tanpa kewalahan, karena tanpa angon, tanpa ngarit. Kenapa istilahnya tanpa angon, tanpa ngarit? Karena kita menggunakan limbah yang sudah ada. Contoh, saat ini musimnya musim panen padi. Bahan yang kita gunakan adalah bahan dari jerami. Bagaimana kalau musim kering? Yang kita gunakan adalah bahan dari pohon jagung bisa, batang kedelai bisa, batang kacang hijau bisa, kacang tanah bisa, kolonjono bisa. Semua bisa kita gunakan. Semua bisa kita gunakan, semua bisa kita pakai untuk pakan fermentasi ini, sehingga tidak ada kata untuk dilepas di angon, tidak ada kata setiap hari kita nyari rumput atau ngarit. Ini kita hilangkan semuanya, karena kita membuat pakannya bisa sebulan sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, tergantung kita kapan mau membuatnya. Jadi benar-benar pure ini tanpa angon, tanpa ngarit, tanpa cari rumput, tanpa kita lepaskan di padang ataupun di tanah lapang. Ada yang bilang bahwa pakan fermentasi ini hanya terbatas untuk domba. Domba itu berarti yang notabene makan rumput. Yang kita pelihara adalah bisa domba ataupun kambing. Ini adalah jenis kambing. Ini kambing PE. Ini juga mau makan jerami. Artinya bahwa pakan fermentasi ini bisa digunakan untuk domba, untuk kambing, untuk sapi, untuk kelinci, serba guna satu kali pakan. Artinya satu macam pakan fermentasi ini bisa untuk semua ternak. Punyanya kelinci pakai ini, punyanya kambing seperti ini boleh, punyanya domba memang ini pakan domba, sapi apalagi sapi memang apapun dimakan. Dengan adanya seperti ini ya otomatis kerjaan kita tambah ringan. Kita di kantor boleh nyantai, hujan juga nggak ada masalah, pakan sudah tersedia. Artinya ini yang akan membuat kita senang. Dalam artian ini senang adalah ada ukurannya, senang yang menghasilkan. Nah ini kan luar biasa. Ternak kita nggak usah mulu-mulu lah, satu orang kita 50 ekor saja. Ini kita bisa nyantai, tidak kemerungsung, tidak buru-buru. 50 ekor pagi kita ngasih makan 5 menit, sore pulang kantor 5 menit, sudah, hanya seperti itu. Satu orang bisa 50 ekor. Ini jumlah banyak. Ini yang kambing, ini yang domba ada di sebelah, ada di sebelah. Kita ada 5 lokasi. Makanya Bapak Ibu kalau nanti berkenan berkunjung ke tempat kami, kita belajar bareng bagaimana aplikasi ataupun cara membuat pakan fermentasi ini, sehingga ini benar-benar menjadi penghasilan beneran, bukan penghasilan tambahan. Kalau saya jadikan penghasilan pokok saya, penghasilan inti saya. Biasanya kalau di adat Jawa contohnya khususnya, biasanya ada istilah seperti ini, nginguwo rojo koyo, artinya pelihara binatang ternak. Supaya apa? Supaya seperti raja. Nginguwo rojo koyo ben koyo rojo. Artinya yang seperti raja itu bukan ternaknya, tapi yang memelihara. Karena selama ini asumsi masyarakat yang diperlakukan seperti raja adalah ternaknya. Ini salah besar. Sehingga kita kerja capek-capek, kerja mati-matian hanya untuk ternak. Kita balik, biar ternaknya yang kerja mati-matian buat kita. Yang seperti raja adalah kita. Nah, seperti ada saya nih, seperti raja kaosnya. Enggak, artinya gini. Artinya ternak kambing ini tidak hanya sebatas keuntungan dari penjualan kambingnya yang menguntungkan, tapi di sini juga ada limbahnya, ada kotorannya, ada urinya. Semua bisa kita manfaatkan atau semua bisa kita uangkan. Sehingga kalau hanya sebatas penghasilan tambahan, saya rasa lebih dari cukup. Karena saya ini bukan penghasilan tambahan, ini penghasilan pokok di atas tambahan. Artinya kalau dari cukup, saya rasa lebih dari cukup lah. Karena apa? Kita dari kambing bisa membeli sebuah kendaraan. Kita dari ternak kambing bisa mengantarkan kita ke tanah suci, suami istri sama istri saya. Dan jangan digarisbawahi kalau saya itu sombong, tidak. Hanya untuk gambaran, hanya untuk motivasi, biar ternaknya sungguh-sungguh. Kalau ternaknya sungguh-sungguh, hasilnya juga akan sungguh-sungguh. Terus satu hal lagi kawan-kawan,
bahwa ternak kambing ini tidak bisa dianggap remeh. Kalau memang mau ternak yang serius, perhatikan kesehatan kambing, perhatikan tempat tinggal kambing, perhatikan tempat tinggal domba. Seyogianya kandang kambing adalah kandang panggung seperti ini. Ini tidak bagus, tapi sudah bisa buat contoh bahwa ini adalah kandang kambing menggunakan sistem panggung. Sehingga apa? Sehingga kebersihan domba atau kesehatan ini bisa kita pantau terus. Kita bisa pantau, kita bisa awasi. Kebersihan kambing akan terjaga, kandang juga akan terjaga. Sehingga ini yang akan membuat lingkungan kita nyaman. Kita tidak akan diprotes warga, kita tidak akan diprotes oleh ketua RT, tidak. Tapi apakah tidak dengan demikian perlakuan seperti ini tidak ada warga yang tidak suka? Ada. Semua usaha apapun, tetangga pasti akan ngiri kalau kita sukses. Bapak Ibu jualan gorengan, sukses, tetangga pasti akan ngiri. Nggak usah khawatir, itu sebagai bumbunya saja, sebagai pelengkap. Kalau nggak ada seperti itu, kita nggak akan semangat. Nggak usah khawatir, suka tidak suka, ada semuanya. Di dunia ini ada berpasang-pasangan, suami, ada istri, laki-laki, perempuan, suka nggak suka, biarkan saja. Yang nggak suka, biarkan nggak suka. Yang penting kita sudah ada jalurnya. Nggak usah khawatir, selagi kita ada jalurnya, pendukungnya tetap akan banyak, penggemar akan banyak, sehingga kita akan menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Di awal budidaya kambing, tentunya tetap ada hal yang tidak mengenakan. Di awal kita waktu mulai awal mulanya, karena saya sangat semangatnya, modal kita adalah 60 ekor kambing. Tapi di bulan pertama sampai bulan keempat itu kalau di total yang mati sekitar 28 ekor. Apakah saya kapok? Tidak. Apakah saya mundur? Maju terus. Karena apa? Kalau saya modal sekian ekor tapi matinya sudah hampir 50%, saya mundur. Ini yang akan menjadi tepukan tetangga kita. Contoh, tuh Widodo udah bangkrut, tuh Widodo udah nggak ternak kambing lagi gara-gara pada mati kambingnya. Ini yang akan kita hindari. Mental kita juga akan kita betulin. Nggak ada orang usaha langsung enak, langsung sukses, tidak. Tentunya ada hal-hal yang tidak mengenakan. Ini adalah dukanya orang mulai usaha. Pasti merintah dari awal. Jangan dilihat sekarang, wah Mas Widodo sekarang enak, tamunya banyak, penjualannya bagus. Jangan. Tapi dari prosesnya, awalnya 60 ekor yang mati 28 ekor. Coba, kalau kita nggak mental kuat, mundur itu. Mundur, jangan kan orang lain, itu saja menjerit. Nggak usah Pak, nggak usah, mundur aja, udah usaha yang lain. Tapi saya tetap akan maju, karena saya udah punya bekalnya. Saya sekolah, saya ada ilmunya. Kenapa harus mundur? Maju terus, pantang mundur, hasilnya juga luar biasa. Nah, artinya gini kawan-kawan. Artinya dengan keuletan kita, ini akan memacu kita untuk istilahnya berbuat bagi kawan-kawan semuanya, pemirsa semuanya. Motivasi saya sederhana sekali saja. Kalau ada yang lebih enak, kalau ada yang lebih ringan tapi hasilnya luar biasa, jauh lebih bagus, kenapa kita cari yang biasa? Kalau saya hanya sekedar penghasilan biasa, saya tentunya nggak mau membuat pakan fermentasi. Ternak saya titipan orang sudah selesai. Tapi motivasi saya lain, saya pengen penghasilannya banyak tapi kerja saya nggak ringan. Ini yang membuat kita akan maju terus. Nggak usah khawatir, yang penting kita ikhtiar, yang penting kita usaha, tentunya hasil akan mengikutinya. Gitu. Jadi enaknya ternak fermentasi seperti ini, kita bisa ngopi, kita bisa minum teh. Ini benar-benar di kandang, nggak ada baunya, aromanya teh, aromanya kopi, apa yang kita minum seperti ini. Jadi memang ini enak sekali. Saya minum dulu nggak apa-apa kawan. Yang namanya orang kampung, namanya juga orang kampung, makannya pun juga makanan kampung. Di kandang kita ngeteh, ngasih makannya nanti kita masih bisa makan ubi. Dan ini semua seneng. Ubinya juga dari sawah sendiri, nggak usah beli lah. Ini kan luar biasa sekali. Makanya saran saya kawan-kawan, kalau memang benar-benar pengen usaha, benar-benar pengen ini, lakukan dengan tulus, lakukan dengan serius. Tentunya hewan ternak ini juga akan memberikan keuntungan buat kita. Nah ini walaupun di kandang aromanya ubi, bukan aroma kotoran kambing. Ini yang kita buat sederhana.
Bagi kawan-kawan atau mas-mas, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kalau memang berkenan hadir atau datang ke tempat kami dengan senang hati akan mengajarinya. Kami dengan senang hati akan menerimanya apa adanya. Tentunya Bapak Ibu Mas semuanya setelah melihat tayangan ini, setelah melihat YouTube ini, jangan lupa subscribe-nya Cap Capung. Jangan lupa, ini yang penting. Pokoknya subscribe Cap Capung. Jangan lupa. Saya tunggu kedatangan Bapak Ibu semuanya di ternak kambing tanpa angon tanpa ngarit Sororaden. Sekian.